Tiga. Oke, sekarang kita sekitar jam 1 ya. Kita menuju Danau Sirat melalui Sungai Sirat ya. Tadi kita mulai sekitar 10 menit yang lalu. Ini sudah keadaan sudah pasang. Mudah-mudahan kita bisa mencapai sekitar 50 menit dari sini. Ya, nah ini kelihatannya airnya itu agak hitam ya. Kenapa? Karena memang ini berasal dari danau atau dari rawa ya. Jadi bukan karena tercemar, tapi karena memang lokasinya berada di danau. Dan ini memang tidak hampir-hampir tidak ada arus ya. Hampir-hampir tidak ada. Nah kita melewati jalanan yang kecil gini ya. Nah, kita melewati jalan kecil ini, hampir semuanya adalah rawa ya. Rawa semuanya. Rawanya. Mas ini kalau musim kemarau gimana bisa lewat? Ini kalau lagi pasang aja, kalau lagi kemarau lewat sebelah sana. Kalau kita musim kemarau tidak bisa lewat sini. Ya. Tapi kalau kita musim seperti sekarang, Ya, bisa. Sebelahnya banyak orang apa? Usaha walet ya. Rumah walet. Sampai mana banyak walet yang hitam. Jadi ini salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat selain tadi nelayan. Oke, kita lanjutkan perjalanan belakang ya. Kondisi rawa ya, rawa yang sangat luas. Kita belum tahu nih berapa luasnya ya, tapi memang kondisi seperti ini. Nah, ini luasnya ya. Nah, sangatnya sarang burungnya sangat banyak. Nah, Mas ini rumputnya Anda diambil kah untuk makanan sapi atau makanan? Oh, iya ya. Oh gitu. Oh, iya ya. Oh, tur sana ya. Ini nggak bisa dianu nggak untuk sawah nggak? Nggak bisa. Kalau dalam ya. Oh gitu, seperti ya. Sayang ini anunya rumputnya bagus-bagus ya. Untuk karena bisa ada hal yang makanan sapi ya. Oh ya, ini yang perlu dipikirkan gimana saya supaya rumput-rumputnya sayang nih, bagus-bagus untuk makanan apa? Makanan sapi atau kerbau. Nih timnya nih, bos-bosnya nih nah. Nah, mantap. Oke. Jangan lupa ke sini guys. Sini jangan lupa. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and Gunawan Tarakan. Gunawan Tarakan. Oke. Nah ini. Jadi ini memang sudah ada jalur. Mas, selain jalur ini ada jalur lain nggak? Kalau air lagi pasang naik, ini banyak jalur selain ini. Oh, banyak jalur selain jalur ini ya. Jadi selain jalur ini banyak lagi jalur yang lain. Oke, kita lihat. Nah, ini apa Pak? Nah, ini jalurnya seperti ini ya. Ini jadi model beginilah. Pemanfaatnya oleh masyarakat masih berupa apa? Berupa sarang burung walet. Belum ada yang lain. Jadi mungkin masih bisa dipikirkan apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di musim hujan ya. Karena begini, apakah mungkin buat tambak atau keramba? Apakah ada sudah keramba? Keramba banyak tapi di bagian sungai. Oh gitu. Oh gitu ya. Ada ternyata keramba, cuma lokasi nggak kita lewati ya. Okay. Tapi inilah salah satu bentuk potensi yang ada sebenarnya yang mungkin perlu kita pikirkan. Ini berapa luas? Oh gitu ya. Oke. Tapi itu ada pohon gimana kok bisa hidup ya? Oh di rawa ya. Ya itu ada pohon bisa hidup di rawa kok bisa ya. Nah ini mungkin perlu dicari penyebabnya kenapa kok dia bisa hidup seperti itu ya. Wah ini keren betul ya kita di sini ya pemandangannya. Jadi wajar di sini menjadi tempat ekowisata ya, tujuan wisata sebenarnya. Itu orang masang apa itu? Oh, apa? Tempirai. Oh, tadi itu ada namanya tempirai. Tempirai itu adalah alat penampak menangkap ikan yang dibuat pakai pancing atau perangkap aja.
Oh gitu. Sawit atau ikan. Oh umpannya sawit. Nah ini ke kiri mana mas? Nah, ini dia mau apa nih? Yang tadi tuh ya. Oh ini kita motong ya. Mas kalau kita membuat apa? Membuat sarang burung walet ini kan terserah aja kita nanamnya di mana ya? Ya, ini lah bebas. Cuma Bebas. kalau kita motong itu karena kan di samping yang kita bikin kita harus bikin dulu. Oh gitu. Kalau kita buat di sini bisa? Tanpa izin? Mungkin kalau orang dari luar dari kampung harus bikin. Oke, jadi intinya bisa lah. Nah ini seperti ini. Nah ini masyarakat yang buat ya. Oh dalamnya itu berapa dalam mas? Dalam ini Meterannya, wow. Kedalamannya bisa sampai 5 meter ya untuk apa namanya untuk pasaknya ya. Jadi lumayan juga. Nah ini banyak ya. Ini rata-rata sudah menghasilkan ya. Sudah menghasilkan ya. Rata-rata. Oh sebagian besar sudah menghasilkan, tapi ada juga yang masih belum. Ini ada yang apa? Dindingnya pakai kayu, tapi ada juga yang pakai seng ya. Seng pakai aluminium. Nah ini kita coba lihat nih. Nah kita coba stop di tempat ini ya. Kita belok nih. Nah ini kita lihat, wah sarang burung walet. Itu mas terendam tuh nggak apa-apa kayak itu? Nggak apa-apa ya. Kayunya kuat ya. Nah seperti inilah. Oh begini ya. Nah, jadi begini ya. Jadi kalau membuat satu apa? Satu bangunan ini berapa? Ada 200 juta. itu tergantung berapa kita pengen bikin. Kalau rata-rata begini berapa? Kalau kan yang ada ini ada yang 4 kali 6, ada yang Oh tergantung ya. Kalau 4 kali 6 itu di bawah 100 juta. Oh 4 kalinan di bawah 100 juta. Kalau di atas itu lebih lagi ya. Oh begitu ya. Nah, jadi kalau mau bisnis sebenarnya bisa lah ya untuk investasi ya. Kita ada di Samarinda punya bisnis di sini ya. Masnya punya ya? Masnya punya usaha ini ya? Punya rumah warga. Nah, punya? Ya? Di belakang rumah saya punya. Oh di sini nggak ada? Ini nggak ada. Kalau di rumah tuh penghasilannya berapa? Itu baru nanti ada penghasilan. Belum ada penghasilan. Sudah berapa lama? Minimal tuh harus orang di kampung kan harus di data. Ya. Ini kan kalau wisata yang ngelola siapa mas? Sekarang ini Pok Darwis. Terus mekanismenya kalau ada orang mau wisata ke sini, itu gimana? Berapa paketnya ada nggak? Nah itu Belum ada. ya, Masih belum ya? Oh, yang mempermasalahkan harga. oh gitu. Jadi masih belum ada paket yang. Oh, Kalau datang tuh ibarat itu kita reservasi dulu lewat Instagram atau WhatsApp. oh begitu. Jadi kalau orang mau datang tuh kita datang dulu. Bisa Oh, kita kan orang datang tanpa sepengetahuan langsung berangkat kan kita bisa juga. oh gitu. Jadi reservasi dulu ya. Mas ini ikannya apa aja? Yang di sini Ah, apa aja ikan rata-rata? ruang, Haruan, terus toman, koman, terus lele. lele, baung, baung. Oh ada. Oke. Jadi rata-rata orang pakai mancing atau apa? Kalau di ternyata nanti tuh biasanya orang pakai hengge. Rengge ya. Oke. Kalau hewan buas ada nggak sini? Hewan buas juga saya dari itu saya belum lihat ada buas. Nggak ada ya. Misalnya ada buaya, Buaya pernah lihat ya. nggak ada di sini ya. Berarti aman ya. Oke, berarti aman ya kita di sini ya. Oke. Ya seperti inilah kondisinya. Sudah masuk ke danau. Ya, danau Siran ya. Danau Siran. Luasnya berapa?
luasnya 1000 hektar. Wih, kerennya ya. Tadi kita ini ingat ya, ini bukan laut tapi ini danau. Danaunya begitu indah ya. Di sini ada kampung lagi ya? Ada ya. Oke, nah danau ini kedalaman danau. Kedalaman berapa kedalaman? Kedalaman. Kelihatannya lebih dari 5 meter ya. Rata-rata ya. Dalam ya. Ini banyak betul orang-orang masih biara burung karang-golet. Nah, beginilah kondisinya. Jadi wah, kita asik ini. Nah, begini modelnya. Nah, kita bersama teman-teman yang lain. Kita sekarang berada di apa ya? Di Mas, apa namanya ini Mas? Ini Floating house. Hah? Bahasa Inggris floating house. Floating house. Iya, jadi floating house yang dibuat oleh Pok Darwis. Iya. Ya. Wisata Oke. terapung. Wisata terapung yang dikelola oleh Pok Darwis. Mas, ini ada apa aja Mas ini Mas? Ada apa aja di sini? Fasilitasnya apa Mas? Fasilitasnya ada kano-kano, Kano-kano, Ya. terus toilet. ada toiletnya toilet, ada. terus kamar ganti. Ya, Terus apa lagi? terus untuk spot-spot foto. Foto spot foto. Oh, gitu. Terus kita ada juga treknya Trek. untuk lihat di sana ada binatang orang hutan. Orang hutan. Di sebelah sana itu ada beruang. Oh, gitu. Di sebelah sana itu bekantan. Oh, sudah ada Iya. spot-spot yang bisa Spot-spot dikunjungi. Oke. Bisa dikunjungi. Kalau untuk paketnya sendiri, misalnya saya dari Samarinda mau ke sini, itu dari gimana caranya? Nah, Prosedurnya? mungkin itu Pak Darwis mungkin yang lebih tahu tentang paketnya itu karena kita oke. ini Nah, kalau memfasilitasi Bapak sebagai apa, Pak? Ketua. lembaga FSCA ketuanya. Apa kegiatan Bapak di sini, Pak? Kegiatan kita ya apa yang bisa saya dorong untuk menjadi sumber daya alam Mm-mm. Samorasiran. Salah satu di tata ruang itu ya kita bisa coba untuk perlindungan, terus untuk 13 orang 13 orang. Itu ada strukturnya enggak? ada Ketua, sekretaris. ketua, sekretaris, bendahara, terus ada Bawahnya kepala apa aja? bidang. Bidang apa aja, Pak? Itu ada seksi yang memang untuk di seksi hutan. Nah, itu yang memang mengetahui tentang apa-apa saja yang terdapat di hutan, baik itu tanamannya, habitatnya, ataupun yang mana areal-areal yang mana yang hutan desa dan hutan APL. Oke. Nah, Pak sebenarnya Pak Abdul Agus Nur Aini. Pak Agus, kita mohon maaf nih, untuk menjalankan program itu, apakah dibiayai oleh desa atau daerah Kutai atau ada pendanaan mandiri atau gimana, Pak? Untuk Pendanaan. sementara ini kita berjalan seadanya dulu, hanya sebatas kita menghimbau kepada masyarakat, sosialisasikan tentang bagaimana perlunya kita dengan hutan ini. Oh, gitu. Karena masyarakat ini memang pada prinsipnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah, dia memang sangat memerlukan hutan ini. Oh, gitu. Nah, jadi terus ke depannya bagaimana kalau memang itu diperlukan, ya kita harus jaga dan lindungi yang mana rusak itu kita lestarikan, Oh, gitu. kita tanamin. Oke, gitu ya. Entah di kedepannya ada program apa di kedepannya, ya kita sambil jalan kita akan ikuti itu program. Oke, makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Bapak katanya mendapatkan hak untuk hutan desa. Itu di mana, Pak, daerahnya, Pak, hutan desanya, Pak? Itu ada kalau kita menghadap ke barat, Barat dia ada sana? di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh, di sana ya. Ya, sekitar itu 2 kilo dari tepi danau. Oke. Itu Kalau rencana titiknya. kerjanya ada sudah ya? Rencana kerjanya karena itu posisinya masih 2 kilo dari danau Sini. ini. Uh-uh. Kita wilayah istilahnya di depannya ini kita akan adakan sosialisasi ke warga bahwa Daerah itu harus dijaga. ya di areal itu harus dijaga pada prinsipnya karena ini kita masih banyak rumah-rumah walet yang memerlukan hutan, ya paling tidak itu jangan sampai rusak terbakar. Oh, jadi penyadaran lah. Penyadaran dari warga-warga yang ada. Seperti itu. Kasih banyak. Saya izin posting di YouTube boleh ya? Boleh, boleh. Oke, kasih banyak. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pok Darwis. Tadi sudah kita ngobrol.
Tabalay. Balai. Ini. Tiket sampai ke sini berapa? Itu masih didapatkan. Masih didapatkan besok untuk finalnya. Oh, belum ada apa? Belum. Belum ada angka. Sementara ini terlalu mahal kemarin. Dari Berapa desa. kemarin? Enggak, kalau hitungannya satu orang mahal memang. Iya kan, minyak kan tetap. Iya. Walaupun satu orang tetap minyak. Jalan yang ke sini mahal. Itu jauh. Kira-kira perkiraan berapa? Ya kemarin aja dulu. Kemarin berapa? Kalau kemarin mahal. Berapa? Kemarin mahal itu makanya. Nah, ini salah satu apa? Wisatanya yaitu naik kano ya. Naik kano di atas ya. Di danau. Keren. Mantap. Wih, mantap dari Berol. Nah, ini. Jadi ini dibantu. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pok Darwisnya. Mau nanya sambilan boleh ya, Oke, boleh. Ini namanya apa nih Mas bangunannya? Bangunannya Rakit Terapung sebenarnya. Rakit Terapung. Ini yang bangun siapa Mas? Sebenarnya support dari PT Baratabang karena CSR. CSR. Kemudian Karena melihat potensi yang ada di Danau Siran semenjak tahun 2012 sudah diadakan program untuk pariwisata. Jadi mereka melihat peluangnya ada, jadi dibantulah untuk pembangunannya. Berapa rupiah Mas bantunya? Kurang Kira-kira. masih. Anda tahu? Oh, dia bantu dalam bentuk bangunan. Dalam bentuk bangunan. Apa aja bentuk fasilitas barang. yang ada di sini? Di sini ada apa namanya tuh? Ya, Ini tadi lanjutkan. Ini fasilitas yang ada di plotting apa nih? Floating house ini apa aja Mas? Rakit Terapung ini fasilitasnya ada untuk pertama ini canoeing. Nanti kita akan susul dengan ada LJB. Apa itu LJB itu? Jadi pertama fasilitasnya ada toilet. Ada toilet. Terus ada kamar mandi. Kamar ganti. baju, Terus apa lagi? ada Dapur. dapur untuk nanti kantinnya juga ada. Kantinnya juga di Iya, sini. karena Oke. kita masih belum terlalu Oke. Ini namanya apa? Danau Siran apa namanya itu? Wonder Village Mas gimana itu? itu ya. Muara Siran Wonder Village itu Maksudnya apa itu? karena itu asal usul dari nama Muara Siran. Kemarinnya itu sempat storytellingnya sebenarnya Muara Siran itu adalah muara heran. Heran. Iya. Siran tuh heran. Muara heran karena apa? Karena sungai yang kita telusuri dari desa sampai sekarang di sini itu sebenarnya terjadi cuma satu malam aja. Oh gitu. Oh. Nah ini saya lihat ada juga ini perahu-perahu ini. Ini bantuan mana Mas perahu-perahu? Ini perahu bantuan dari PT Baratabang. Sama juga. Iya. Ini dibeli dari Jawa. Jawa. Oke. Berapa banyak Mas? Ada 10 unit. Oke. Oh 10 menit ya. Nah ini kan sekarang sudah ada ini. Terus untuk mekanismenya misalnya saya ini dari Samarinda mau ke sini, mau ke Danau Plot Siran itu gimana prosedurnya Mas? Kita bisa anggarkan untuk sementara ini paketnya itu dari Tabalay ke Tabalay Muara itu di Siran. mana Mas? Tabalay itu di Muara Kaman. Muara Kaman. Ya. Dari Muara Kaman turunnya kita bisa ambil dari sana PP ke danau, balik lagi ke Muara Kaman. Itu paket wisatanya perjalanan untuk sementara ini bisa menjadi 800.000. 800 itu per orang, per kelompok atau per Itu kalau per perahu, kita hitung ada 6 sampai 7 orang. jadi 6 sampai 7 orang. 800.000 8.000 untuk transport itu dari Muara Kaman. dari Muara Kaman sampai ke Muara Siran, tembus ke danau, Balik lagi ke Muara Sudah Kaman. PP. Oh, murah juga berarti ya? Murah sudah. Oke, harus murah itu ya? Iya, Nah, murah. itu apa aja dapat? Berarti yang dapat ada goreng kan? Enggak. Ada konsumsinya nggak itu dapat? Belum. Fasilitas yang didapat 800.000 itu apa Mas? Kalau untuk sementara itu hanya uang untuk perjalanan saja. Nah, itu kalau misalnya snack itu bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Tapi kita nanti akan buka kantinnya di sini, jadi orang bisa bermain apa saja atau mau belanja di sini ala-ala danau ala-ala bikinan dari orang Muara Siran tersebut. Oke. Jadi di sini sudah ada atraksi-atraksi begitu. Kemudian nanti bisa keliling-keliling.